Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah, di Masjid Nur Rahman Dukuh. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Spesial di sore ini, di hari Jumat, selain kita dianjurkan memperbanyak sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga memperbanyak berdoa, karena ada satu waktu yang spesial yang mana Allah akan mengabulkan doa-doa hamba di hari Jumat apabila bertepatan dengan waktu tersebut. Sebagian pendapat yang kuat, waktu itu ada di antara sholat asyar hingga maghrib. Selain itu kita juga sedang berpuasa, maka kita supaya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan jaminan melalui lisan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang berpuasa itu dikabulkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-35 dari surah Ar-Ra'd, kemarin sudah kita bacakan ayatnya. Kita akan ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Masalu, perumpamaan, al jannati, surga, gambaran surga, allati, yang wa'idal muttaqun, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Ukuluha daimun,
buahnya, ya, ukul itu adalah sesuatu yang dimakan di dalamnya. Ya, makanannya, buah-buahnya daimun, tidak pernah putus dan habis, tidak mengenal musim. Beda dengan di dunia, kalau di dunia buah-buahannya itu musiman. Kalau enggak musimnya ya sulit. Wa dhilluha, dan naungannya, ya, demikian pula, ya, dhillu. Dhillu itu jamaknya adalah dhilal, ya, dhillun jamaknya dhilal. Ya. Jadi naungan dan teduhannya senantiasa ada dan tidak akan dihapus oleh sinar matahari. Ya. Tilka uqbal ladzina taqau, ya. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tempat akhir dari orang bertakwa adalah di surga. Ya, semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Dan Ramadan di antara tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu maknanya yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Tolak bin Habib rahimahullah. Takwa adalah engkau mengerjakan, anta'amala, mengerjakan, ya, bita'atillah, ketaatan kepada Allah, ala nurin min Allah, berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah, tarju rahmat Allah, sambil mengharap rahmat Allah, mengharap ganjaran pahala dari Allah. Wa tatsruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin min Allah, berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah, takhafu azab Allah, disertai rasa takut kepada siksaan Allah. Jadi kesimpulannya takwa itu menjalankan perintah-perintah dan menjauhi segenap larangan. Wa uqbal kafirin, adapun tempat kesudahan bagi orang-orang kafir, an-naru, yaitu neraka. Kemarin kita sempat menjanjikan akan menjelaskan ayat ini, yakni tentang gambaran surga. Dikarenakan surga itu tidak bisa digambarkan dengan, ya, akal pikiran kita tidak mampu kecuali dengan berdasarkan dalil. Ya. Jadi kaum muslimin, kita hanya bisa memberikan ringkasan gambaran surga berdasarkan dalil. Surga itu negeri kesejahteraan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin dan mukminat di akhirat kelak. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita berbicara tentang perkara gaib seperti surga, kita bicara tentang perkara gaib seperti surga, maka kita hanya bisa menyerahkan kepada Sang Pencipta surga sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah Sang Pencipta surga telah menyebutkan dari kitabnya yang mulia, yakni Al-Quran. Allah telah menciptakan surga dengan segala kenikmatan dan penghuni-penghuninya. Nah, maka untuk mengetahuinya kita harus mengetahui dari Sang Pencipta surga itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mengetahui informasi tentang surga dari orang yang pernah menginjakkan kakinya di sana. Ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga itu pada dasarnya adalah satu. Ya, surga itu satu, cuma sifat-sifatnya bermacam-macam. Ya. Adapun namanya yang paling terkenal adalah jannah, yaitu surga.
ya, seperti dalam surah An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan dirinya ke dalam surga. Begitu juga dalam ayat ini, Ar-Ra'd ayat 35, matsalul jannah, perumpamaan, gambaran surga. Ini yang paling sering disebut, ya, yang paling terkenal, yang paling populer. Yang kedua, yang paling populer lagi adalah Firdaus. Surga itu sering disebut dengan kata Firdaus. Dalam surah Al-Kahfi ayat 107, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan beramal solih, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Nah, itulah sekilas tentang nama surga. Berikutnya kita akan membahas, ya, tentang nama-nama yang lain. Pertama adalah Jannah, kedua adalah Firdaus, yang ketiga Aden. Surga punya nama Aden, ya. Dasarnya surah Shad ayat 49 hingga 50. Yang keempat, surga juga dinamakan dengan Khuld, ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 15 Allah berfirman, "Ul adzalika khairun am jannatul khuldi?" Nah, itu kan jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Katakan, apakah azab yang demikian itu yang baik, atau surga khuld, yakni surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang keberikutnya, surga juga disebut dengan An-Naim, Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam surat Luqman ayat 8 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal solih, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan perhatikan pula di sini Allah selalu menyebutkan iman dan amal soleh. Artinya iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Jadi iman bukan hanya hiasan, iman bukan hanya pengakuan, tapi iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan amal dikatakan soleh apabila di dalamnya terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba' marang Kanjeng Nabi. Yang berikutnya, surga disebut juga dengan jannatul ma'wa. Ma'wa itu tempat kediaman. Dasarnya surat As-Sajdah ayat 19. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa nuzula. Maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, ya, bima kanu ya'malun, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sekali lagi Allah sebutkan iman dan amal soleh. Berikutnya surga disebut dengan Darussalam, negeri kesejahteraan. Dasarnya surah Al-An'am ayat 127. Lahum Darussalam inda rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ada Darussalam, yaitu surga. Kemudian di mana tempat surga? Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-22,
Wa fis sama, surga itu di langit. Ya. Surga itu di langit. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu, yaitu surga. Dan juga dalam surat An-Najm ayat 13 hingga 15, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, inda sidratil muntaha, ya, yaitu di sidratil muntaha. Indaha, di sana, di dekatnya, jannatul ma'wa, terdapat surga tempat tinggal. Jadi kalau Anda ditanya di mana surga, di langit. Di langit, dan hanya Allah yang tahu di langit itu. Begitu juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang panjang, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya surga itu di langit. Surga itu di langit. Kemudian, ya, dikuatkan juga dengan hadis yang lain, hadis Ibnu Hibban dan Hakim, ya. Innal mu'min idza hadarahul maut hadarathu malaikatu rahmah. Orang beriman ketika malaikat kematian, malaikat maut itu datang, ya, maka malaikat rahmat juga datang kepadanya. Fa idza qubidat nafsuhu ju'ilat, ya, fi harirati bayda fayantalik biha ila babis sama fayaqulun ma wajadna rihan atyab min hadi, dan seterusnya. Hadisnya panjang yang kesimpulannya menjelaskan bahwasanya surga itu di mana? Di langit. Kemudian berikutnya nama-nama pintu surga. Dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, man anfaqa zaujain fisabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang memberi nafkah kepada suami istri fisabilillah, atau juga menafkahkan yang berpasangan di jalan Allah, maka dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya abdallah, hada khair. Wahai hamba Allah, ya, ini kebaikan. Ya, jadi orang yang infak dipanggil dari pintu sedekah, pintu infak. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang ahli salat, ya, maka dipanggil dari babus shalah, pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli syiyam, dan barang siapa yang ahli puasa, termasuk puasa Ramadan saat ini dan juga puasa sunnah, du'iya min babir rayyan, spesial dipanggil dari pintu ar-rayyan. Ya. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Kemudian ada yang bisa dipanggil dari semua pintu-pintu ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, termasuk, ya, ibu-ibu yang menjaga sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan mentaati suaminya, juga bisa dipanggil dari 8 pintu surga. Masya Allah, ya, ini secara, ya, kelihatannya teorinya gampang. Menjaga sholat, menjaga puasa Ramadan, ya, menjaga kehormatan diri, ini yang paling berat. Mentaati suami itu yang paling berat, ya. Sebab suami akhir zaman itu banyak kekurangannya, ya. Kemudian luas pintu-pintu surga. Disebutkan dalam hadis Muslim, an Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu qala dzukira lana anna ma baina misra'aini min masaril jannah, disebutkan kepada kami oleh Rasul jarak antara 2 daun pintu. Nah,
Jadi pintu surga itu ada 2 daun pintu. Ya, kayak pintu masjid ini ada 2 daun pintu. Ya, jaraknya dari daun-daun pintu surga itu seperti perjalanan masiratu arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi satu pintu, daun pintu tuh perjalanannya ke daun pintu berikutnya itu 40 tahun. Saking luasnya. Bayangkan ya. Wal ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadzid minar ziham. Dan sungguh akan datang kepadanya satu hari dan ia penuh karena berdesakan. Jadi nanti pintu surga yang luas itu akan penuh dengan banyaknya orang yang masuk secara berdesakan. Dalam hadis muttafaq alaihi, Rasul menyebutkan tentang pintu surga. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi anna ma bainal misra'ain min masaril jannah lakuma baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Basra. Jarak antara Mekah pintu surga itu adalah seperti Mekah dan Hajar, atau jarak antara Mekah dan Basra. Mekah ke Irak, ada yang mengatakan demikian. Wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu, Rasul hanya memberi gambaran saja. Kemudian jumlah pintunya jelas sudah sering kita sebutkan, ada 8. Kemudian kapan waktu dibukanya pintu-pintu surga? Pintu surga dibuka itu setiap Senin dan Kamis. Ya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal isnain wa yaumal khamis." Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ya, fayughfar likulli 'abdin la yusyriku billah syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Akan mendapatkan ampunan dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali seorang laki-laki yang ada permusuhan di antaranya dan dengan saudaranya. Allah berfirman kepada malaikat, "Angdiru, beri tangguh, kasih waktu kepada 2 orang ini, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai." Allah mengulang 3 kali. Jadi setiap Senin dan Kamis pintu surga dibuka, dan Nabi senang saat itu beramal soleh. Makanya Nabi itu senang berpuasa Senin dan Kamis. Alhamdulillah. Saat ini kita sedang puasa Ramadan, enggak peduli Senin Kamis, setiap hari full 1 bulan. Berarti kesempatan kita mendapatkan pengampunan dosa sangat-sangat besar. Tapi syaratnya 1, Anda jangan menyekutukan Allah. Ampun ngantos nyekotokake Gusti Allah. Kalau sampai kita syirik kepada Allah, enggak dapat ampunan dosa sampai bertaubat. Yang kedua, tidak ada permusuhan dengan saudara kita. Makanya dulu kita ingatkan sebelum Ramadan, kalau bisa bersih. Kita kan bersih-bersih dulu sebelum Ramadan. Bersih-bersih rumah, juga bersih-bersih hati. Jangan sampai masuk Ramadan ada noda-noda hati seperti dendam, hikat bahasa Arabnya, dendam, iri, hasad, sombong, permusuhan itu jangan sampai ada. Syahna itu sampai ada. Kalau bisa sudah rukun, sehingga menjalani puasa dengan ringan. Maca Quran enteng, sholat taraweh enteng, sedekah enteng, itu. Puasa juga ringan, itu menandakan Anda bersih dari dosa. Sebab yang membebani kita dari beramal soleh adalah dosa. Kemudian yang kedua, pintu surga dibuka ketika Ramadan. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatus syayatin. Ketika tiba Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Lantas siapa orang yang pertama masuk surga? Dalam hadis Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, utiya babal jannah. Ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga.
yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fastaftih. Ya. Lalu meminta dibuka pintu surga. Fa yaqul al khazin, maka berbicaralah ya penjaganya. Man anta? Kowe sapa? Fa aqulu Muhammad, aku Muhammad. Fa yaqul bika umirtu la aftah li ahadin qablaka. Kata penjaga pintu surga, denganmu aku diperintah agar aku tidak membuka pintu surga untuk seseorang sebelum engkau. Nah, dari sini kita tahu yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Nabi tidak datang nggak bisa dibuka pintu surga. Jadi Nabi itu yang pertama mengetuk pintu surga. Yang kedua, ya, umat mana yang pertama-tama masuk surga? Kalau yang pertama masuk surga, orang pertama Rasul. Kalau umat yang pertama masuk surga, kita lihat hadis muttafaq alaihi dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamati. Kita, kata Rasul, kita ini umat terakhir, tapi yang pertama di hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita umat Nabi Muhammad orang pertama yang masuk surga. Masya Allah. Jenengan umat terakhir tapi menjadi yang terdepan di akhirat. Nikmat yang besar. Kemudian golongan yang pertama-tama masuk surga. Ya. Dalam bentuk apa? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zamratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badri. Sesungguhnya golongan yang pertama-tama masuk surga seperti rupa bulan purnama. Nah, jadi wajah mereka itu laksana bulan purnama, ya, bercahaya. Kemudian yang mengikuti mereka seperti bintang berkilau yang paling terang di atas langit. Nah, jadi seperti bintang, ya, seperti kaukab dzurri fis sama. Itu yang kedua, kelompok kedua, rombongan kedua. Mereka tidak kencing, ya. La yabulun wala yataghawatun, tidak buang air besar. Wala yatslifun, wala yatfilun, tidak meludah. Ya. Kemudian wala yamtakhitun, tidak mengeluarkan ingus. Masya Allah. Jadi penghuni surga itu Masya Allah. Jadi nggak ada klinik di surga, Pak. Nggak ada puskesmas, ya, nggak ada kamar mandi. Di sana nggak ada orang yang kencing, tidak ada orang yang buang air, tidak ada orang yang ya pilek, keluar ingus, ya, Masya Allah. Amsyatuhum dhahab, ya. Kemudian sisir mereka dari emas, junggasnya itu kok emas. Jadi sabar. Kalau sekarang di dunia Anda serba terbatas, emas pun nggak punya, tapi jenengan menjadi orang yang beriman, jenengan akan mendapatkan kebahagiaan. Kelakon duwe emas ngono. Ya, kelambi emas pun jenengan tinggal batin, nggak usah ngomong, batin dikasih sama Allah. Baru batin kelambi emas kasih sama Allah. Sendok emas, gelas emas, Masya Allah. Ya, luar biasa. Kursi emas, ya, bisa. Apa yang enggak ada, semuanya ada. Ya. Keringat mereka harum seperti minyak kasturi, tentu yang asli, ya, bukan kasturi yang KW, ya. Dan ini mahal tentunya dan harum. Ya, kemudian tempat pemanggangan mereka adalah kayu gaharu. Ya, artinya mereka ya punya tempat, ya, napa nggih, tempat dupo, ya. Bukan menyan, ya, tapi kayu gaharu. Kalau menyan dikira dukun. Nah, itu kayu gaharu di hadis Bukhari dibahas Imam Bukhari tentang kayu gaharu itu ternyata bisa menjadi terapi penyakit sesak, asma. Tapi yang asli, yang tengahnya itu, yang mahal itu kan, ya. Adapun gaharu yang dijual di sini kan itu yang apa, ya? Napa tetelane silane apa? Sing wis gak payung luar negeri. Nah, seperti itu.
Kalau Bapak pernah haji dan umroh, di pojok-pojok masjid sana kan ada itu kayak tempat gaharu dibakar. Di tempat kajian-kajian syekh itu kan ada di kayak kuningan itu, nanti di dalamnya kan ada keluar asap, itu kayu gaharu, Pak. Itu bisa membuka paru-paru ya, melancarkan paru-paru kayu gaharu. Dan itu kesukaan Nabi ya. Nah, cuma kalau masjid kita dikasih gaharu nanti yang nggak ngerti dikira dupo ya, Masjid Nur Rahman enggak, saya masang dupo seperti itu. Menyan itu nyeluk jin. Ini betul-betul kayu gaharu. Harum, Pak, harum. Enak ya. Nah. Kemudian istri-istri mereka bidadari. Ya. Rupa mereka seperti rupa seorang laki-laki, yaitu seperti Nabi Adam fisiknya, 60 hasta di langit. Ya, artinya tingginya itu 60 hasta itu 60 ya, dari ujung jari ke siku itu hasta. Kalau dimeterkan kurang lebih ya 30 meter lah. Nanti penghuni surga itu semuanya tingginya 30 meter. Itu tingginya seperti Nabi Adam. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis muttafaq alaihi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulana al-jannah min ummati sab'una alfan aw sab'umi'ati alfin. Akan masuk dari umatku ke dalam surga itu 70.000 atau 700.000 ya, saling berpegangan, sebagian mereka memegang yang lain. Yang pertama dari mereka tidak masuk ke surga kecuali masuk yang terakhir. Wajah mereka seperti bulan purnama. Jadi masuk itu nanti zumaro, berombong-rombongan. Ada yang 70.000 rombongan ya, bareng masuknya, saling berpegangan ya. Ada yang 700.000 ya. Jadi rombong-rombongan. Jadi rombongannya antara 70.000 sampai 700.000 yang masuk bareng ke dalam surga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kaum muslimin berikutnya tentang usia penghuni surga. Tadi nama-namanya sudah, pintu sudah. Sekarang usianya. Usia penghuni surga dalam hadis disebutkan yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan ya mukahhalin abna'a salasin aw salasin wa salasina sanah. Penghuni surga itu masuk dalam keadaan tubuh yang berseri, bercelak, berusia 30 tahun atau 33 tahun. Berarti usia emas ya, usia emas 30 tahun. Berarti nanti kados bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini enggak ada di surga. Karena di surga jenengan jadi muda lagi nanti. Jadi jenengan mboten usah bingung perawatan. Ya, sudah, disyukuri yang ada. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh ya, keriput, jangan sedih. Tingkatkan amal soleh ya, perbanyak istighfar ya. Maka Anda nanti di surga akan kembali menjadi muda. Kemudian tentang sifat wajah-wajah penghuni surga, Masya Allah, banyak disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 hingga 24 disebutkan di situ nadratan naim. Ya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Jadi wajah itu sumringah, seweneng. Ya, seperti bapak ketika dapat kabar mau dapat THR, senangnya Masya Allah, sumringah ya. Mau dapat warisan, sumringah, seweneng. Ya, gak usah ngoyo-ngoyo kerja. Telepon le balik bapak mati mari ngono le cek ndi mari untuk warisan wes sekasang ngoyo-ngoyo soal warisan. Seweneng Masya Allah ya. Pokok coba warisan utang ya, kalau warisan utang ya senep ya. Nah, ada saudara cerita sama saya, aku ditelepon kon balik terus oleh warisan, iya. Tapi mari ngono dibacane utange. Warisannya kurang.
Warisane kurus 20 juta, utangnya 300 juta. Aduh, akhirnya malah tekor dulur-dulur urunane. Ya piye meneh ujiane wong uripe. Tadi seneng, Pak. Nah, karena nggak ada yang datang. Setelah datang bawa nota, kwitansi, ternyata orang tuanya pernah hutang sekian. Wow, total 300-an. Akhirnya ya gimana lagi ujian wong uripnya. Jadi yang jelas mereka bahagia. Jadi nggak ada yang bersengut, cemberut, nggak ada. Belum lagi nanti ya istri tidak akan cemburu sama suami. Jelas ya. Kenapa? Karena Allah sudah cabut ya rasa itu dari hati mereka. Di mana? Di Qantoroh. Ya. Jadi sebelum bapak ibu masuk surga, setelah melewati Sirat, itu di sana ada satu tempat namanya Qantoroh. Ini tempat menghisap hati. Ya. Kalau yang pertama di mizan itu kan dihisap amal-amal kita. Ya. Setelah bersih, selesai, kita melewati Sirat, selamat, kita tiba di Qantoroh. Di sini dihisap lagi, dihisap hati. Jadi semua rasa dalam hati itu dicabut, dijadikan ya steril. Sehingga nanti istri lihat suaminya dapat bidadari gak cemburu. Terlebih lagi nanti istrinya dijadikan lebih cantik daripada para bidadari itu. Jadi saya khawatir ibu-ibu ya, gak usah sedih. Pak, engko lak semen oleh bidadari 40 piye, Pak? Enggak usah sedih, ibu dijadikan lebih cantik daripada bidadari. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi yang meninggal masih bujang gimana, Ustaz? Dengan siapa pasangannya? Nah, dalam hadis disebutkan bujang atau perawan yang meninggal sebelum menikah itu akan dipasangkan dengan ya pemuda-pemudi yang juga belum menikah di dunia ini dan meninggal, itu dipasangkan, dinikahkan di sana. Masya Allah ya, jadi Masya Allah nikmat yang luar biasa. Kemudian ya tentang sifat penyambutan penghuni surga, Masya Allah. Yang jelas penghuni surga, penjaga surga ketika menyambut orang-orang yang beriman itu mereka mengatakan salamun alaikum. Salam kesejahteraan atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal selama-lamanya, abadal abidin. Masya Allah. Jadi itu Pak ucapan dari penghuni surga dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan. Lalu siapakah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa? Masya Allah ya. Jadi Nabi dalam hadis muttafaq alaihi menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh uridat alayyal umam, ditunjukkan kepadaku umat-umat, mulai dari ya umatnya Nabi ya Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, terus sampai Nabi kita. Fa'ajidu nabi yamurru ma'ahul ummah, ada nabi yang lewat ya dengan membawa banyak umat. Wa nabi yamurru ma'ahun nafar, ada nabi yang cuma membawa ya 3 orang. Wa nabi yamurru ma'al asyrah, ada yang membawa 10 pengikut. Ada yang membawa khamsah 5 pengikut. Bahkan wan nabiyyu yamurru wahdah, ada nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Jadi dari ratusan nabi itu ya disebutkan oleh Rasul nanti ada yang gak punya pengikut. Bayangkan nabi loh gak punya pengikut ya. Jadi gak usah heran ya, kaget. Itulah jalan kebenaran, memang berat. Lalu fanadhartu fa idza sawat kabir kasir. Lalu aku melihat ada sekelompok umat yang banyak di ufuk. Lalu aku tanya, itu siapa? Apakah itu umatku? Oh bukan, itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu banyak pengikutnya. Kemudian aku melihat umat yang lebih banyak lagi. Ya, itu siapa? Kata Rasul, itu umatmu. Memang Nabi itu paling banyak umatnya. Nabi Musa cuma berapa ratus tahun, ya selesai
Nabi Nuh cuma 150 tahun. Jadi Rasul itu setiap diutus Rasul yang baru itu membawa syariat baru. Nah, kalau Nabi melanjutkan syariat Rasul sebelumnya, itu bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu membawa syariat baru, tauhidnya sama, ajarannya sama, cuma syariatnya baru dan umatnya juga baru. Nah, Nabi kita itu membawa syariat baru dan Nabi kita yang paling lama, ya pengikutnya paling banyak. Sekarang sudah 1400 tahun. Di zaman kita aja yang Islam sudah berapa miliar kan begitu kan. Belum lagi yang sudah meninggal sejak zaman Nabi kan. Nah, dan itu nanti sampai menjelang kiamat kan begitu. Jadi yang paling banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata malaikat, "Wa haula sab'una alfan qaddamahum la hisaba alaihim wala adzab." Dan mereka, di antara mereka itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, lalu ditanyakan, kenapa? Kok bisa? Lalu alasannya kanu la yaktawun, mereka tidak berobat dengan kei. Obat kei itu apa? Besi dipanaskan dinyos. Nah, itu metode pengobatan zaman kuno ya. Ini sering digunakan oleh orang-orang dulu. Jadi besi panas dinyos, terus ditempelkan ke kulit, cos itu kan, itu kei. Ini hukumnya makruh, makruh. Jadi kalau nggak terpaksa jangan pakai ini. Wala yastarkun, tidak minta diruqyah. Ya, ruqyah yang tidak syar'i. Kalau ruqyah syar'i boleh. Wala yatatoyarun, tidak melakukan tatoyur. Apa itu? Beranggapan sial. Metu teko oma badhe ya budal mangkat kerja ana ula set, waduh apa sih gak situ budal itu. Ya krungu swara napa misalnya gagak, waduh langsung beranggapan apes. Ini tidak termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi yang betul-betul masuk surga tanpa hisab itu adalah yang betul-betul ya bertawakal kepada Allah. Dalam hadis yang lain, setiap satu orang membawa 70.000 lagi. Jadi total kurang lebih 1, sekian miliar yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi dengan syarat tadi. Yang pertama, tidak berobat dengan ke. Ya, yang kedua tidak melakukan ruqyah, minta diruqyah. Yang ketiga tidak melakukan tatoyur. Ya, kalau ruqyah sendiri nggak apa-apa. Nah, itu. Ini menunjukkan apa? Tawakal tingkat tinggi. Ya. Tawakal tingkat tinggi. Dulu waktu kami hijrah, ya, dulu kami juga sempat waktu mondok di Banyuwangi itu ikut perguruan gitu. Belajar tenaga dalam, ilmu pelet dan sebagainya. Itu dulu kami sempat belajar sampai agak tinggi. Lalu setelah kami hijrah, untuk membuang itu disarankan diruqyah waktu itu sama ustadz kami. Saya nggak mau. Lalu saya ruqyah mandiri tiap hari. Walaupun resikonya itu tadi ya, muntah getih kan, sering itu kita ngalami. Setiap ruqyah tuh untuk keluar darah itu kan. Karena memang berat waktu itu. Terus senjata-senjata simpanan kita bakar semuanya, termasuk rompi, ya ake, ya, sabuk, macam-macam sudah yang dikasih guru-guru itu kita bakar semua. Nah, emang berat ya. Belum lagi yang ditinggalkan oleh leluhur ya. Dulu waktu kecil kita dikasih apa? Cirewang Jawa, timbel apa? Ya, yang nggak mempan ya, jatuh nggak apa-apa itu kan ya. Jadi banyak ada kebiasaan orang-orang dulu kayak gitu. Kita buang semuanya. Ruqyah mandiri bisa. Yang penting serius, yakin ya, betul-betul berdoa kepada Allah bisa. Walaupun prosesnya agak panjang. Untuk berharap mendapatkan kesempatan di antara yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu kaum muslimin. Berikutnya ya. Ini kan disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah,
dari Abu Umamah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adani Rabbi subhanahu, Allah memberi janji kepadaku, ayyud khilal jannata min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wala azaba. Allah memberi janji kepadaku akan memasukkan sebanyak 70.000 orang dari umatku yang tidak dihisab, tidak diadab. Kemudian ini lanjutannya, perhatikan ini nikmat yang berbahagia. Ma'akuli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 orang itu membawa 70.000. Ya, tinggal mengalikan 70.000 kali 1.000. Berapa, Pak? Nah, jadi setiap 1.000 orang ya membawa 70.000. Enggak lebih, Pak. Jadi setiap 1.000 orang itu membawa 70.000. Berarti 70 kali 1.000. 1 juta. Masya Allah ya. Kan luar biasa itu, nikmat yang besar ya. Nikmat yang besar. Ya. Iya. Masya Allah ya. Banyak sekali. Nah, jadi ada harapan. Kemudian ya, gambaran surga berikutnya. Jadi secara ringkas ya, kita kan sebutkan ringkas ya, tentang Masya Allah pohon-pohon surga misalnya, pohon-pohon surga. Insya Allah kita lanjutkan besok lagi ya. Kita bisa langsung besok lagi. Jadi nanti ada gambaran tentang rumah-rumahnya, kasur-kasurnya, ya, pelayan-pelayannya, pohon-pohon dan buah-buahnya, terus karakteristik wanita penghuni surga. Ini Masya Allah. Ya, siapa saja wanita-wanita yang calon penghuni surga ya. Insya Allah kita sampaikan setiap kajian ya di awal ya, kita cicil sampai selesai nanti Ramadan Insya Allah. Berikutnya kita ambil pelajaran dari ayat yang mulia ini, ayat 35 ya. Saya kira pelajarannya sudah tahu ya, secara garis besar ya. Tadi sudah kita sampaikan tentang pelajaran dari ayat 35. Setelah kita simpulkan dari beberapa tafsir, tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, kemudian ya, Sa'di, kemudian ini kita pakai yaitu Al-Munir. Pelajaran pertama dari ayat 35, surga itu balasan bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, kenikmatan surga bersifat kekal abadi. Yang ketiga, surga memiliki kenikmatan yang sempurna. Jadi nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengarkan, tidak pernah terbesit dalam ya benak siapapun. Yang keempat, kehidupan manusia itu berakhir pada 2 tempat jamaah. Tidak ada yang ketiga. Jadi di akhirat cuma ada 2 tempat pemberhentian, 2 terminal, ya, 2 halte tempat pemberhentian. Kalau enggak di surga ya di neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Ketika menjelang kematian, beliau itu menangis, Pak. Sedih. Anaknya bertanya, "Ayah, apa yang menyebabkan engkau menangis terseduh-seduh? Sedangkan engkau itu sahabat Nabi, murid Nabi, orang yang paling banyak meriwayatkan ilmu dari Nabi." Ya. Jadi setiap jenengan
mengamalkan syariat yang bersumber dari hadis sahabat Abu Hurairah, jenengan ya termasuk yang mendapatkan pahala selain jenengan adalah Abu Hurairah. Karena kita tahu ya cara mengamalkan itu dari beliau, yang diriwayatkan oleh beliau. Masya Allah. Nah, tapi beliau masih menangis. Ketika ditanya apa jawabannya? Nah, ayah menangis sebab ayah tahu setelah ayah meninggal nanti di akhirat hanya ada dua tempat kembali, dua tempat pemberhentian, surga dan neraka. Sedang ayah belum tahu di manakah ayah akan berhenti. Nah, jadi kaum muslimin sudah selayaknya kalau sahabat yang selevel Abu Hurairah yang sudah jelas ya masih mengkhawatirkan masa depannya di akhirat, lantas bagaimana dengan kita yang banyak dosa-dosanya, banyak salahnya, banyak kekurangannya, yang ibadahnya jauh daripada para sahabat tersebut, yang sedekahnya pun jauh daripada sahabat tersebut. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya itu, yang dapat karomah dari Nabi ya, yaitu setiap mengangkat batu dapat dipastikan ada emas di bawahnya. Maksudnya apa? Setiap beliau bergerak dalam bisnis pasti untung, pasti sukses. Abdurrahman bin Auf. Beliau ketika ya, perang ya, Tabuk terjadi, beliau itu infaknya paling banyak. Saya pernah menghitung, ya, saya hitung infaknya Abu Hurairah itu, karena menggunakan dinar waktu itu ya, dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas murni. Lalu saya hitung dengan nilai mata uang nilai emas antam sekarang itu 2026 hari ini itu 1 gramnya 3.059.000. 3.059.000. Sedangkan infaknya Abdurrahman bin Auf itu sampai ratusan ribu dinar. Berarti 1 dinar 4,25 gram. Itu infaknya sampai triliunan, Pak. Infaknya. Beliau punya 4 istri ketika meninggal. 1 istri waktu itu mendapat warisan 1,50 triliun. 1 istri. Ya, itu warisannya. Masya Allah ya. Dan beliau pernah infak kepada 100 sahabat veteran Badar. Jadi beliau pulang dari dagang banyak keuntungan. Beliau memerintahkan kepada anak buahnya, pembantunya untuk membagi-bagikan uang dinar kepada veteran Badar. 1 orang dapat 700 miliar per orang. Kali 100 uang. Berarti berapa, Pak? Itu infaknya, Pak. Tapi Masya Allah, sahabat menceritakan, ketika kami berkunjung ke tempat beliau, kami gak bisa membedakan mana beliau dengan para budaknya. Kenapa? Pakaian beliau sama dengan pakaian budak-budaknya. Itu hebatnya beliau. Beliau kalau puasa sunnah, dihidangkan makan buka, beliau gak jadi makan. Menangis. Kenapa? Ditanya, loh Anda kok nangis? Saya ingat sahabat saya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia lebih mulia daripada saya. Dia sudah meninggal dunia dalam keadaan burdah, kain kafannya itu ketika ditutupkan ke kepala, separuh kakinya kelihatan. Ketika ditutup kakinya, sebagian dari kepala sampai dadanya kelihatan. Beliau meninggal dalam keadaan kemiskinan. Ingat itu nangis ya, nggak jadi makan, Pak, ditinggalkan untuk makanannya. Pernah juga ketika berpuasa dihidangkan makanan, ingat Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah
pejuang Islam meninggal dunia begini, diceritakan kematiannya di perang Uhud begini, nggak jadi makan Pak, nangis. Itu beliau Pak, zuhudnya luar biasa, kaya raya tapi tidak pelit. Diceritakan dalam hadis yang sahih. Ini kalau nggak diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kita nggak percaya ada seperti itu. Sepertiga penduduk Madinah semuanya pernah diberi sedekah Abdurrahman bin Auf. Sepertiga sisanya pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf dari penduduk kota Mekah yang ribuan itu, ratusan ribu. Sepertiga sisanya pernah berhutang sama beliau. Nah, saking sugihnya Pak. Hebat beliau itu. Jadi kalau kita bicara tentang sahabat, wes seakan-akan kita nggak bisa ngomong lagi Pak. Saking luar biasanya. Nah, yang terakhir, ayat ini memberi pelajaran, Al-Quran menggunakan permisalan, gambaran-gambaran untuk mendekatkan pemahaman. Adapun yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Jadi kalau kita bicara tentang permisalan surga, kita jauh dari itu. Jauh. Nah, saya kira itu untuk kajian sore ini, semoga bermanfaat ya. Ada masih sisa waktu, monggo serius ya, kita memanfaatkan waktu-waktu ini untuk beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.